ketika kalian menjalankan sebuah server, lalu mengakses localhost, maka kita mendapatkan halaman utama. Di bagian ini, kita akan coba pelajari kenapa halaman ini bisa tampil, apa yang dilakukan sama Vue.js. Pada saat kalian berhasil menginstal aplikasi Vue.js menggunakan tools CLI, maka di dalam strukturnya kita punya beberapa folder dan file yang kita butuhkan. Tapi yang akan kita mulai dari apa yang kita lihat sekarang, yaitu halaman indeks dari Vue.js-nya. Halaman ini datangnya dari mana? Jadi pada dasarnya halaman utama yang diakses sama Vue.js ada di dalam folder public, lalu indeks HTML. Kalau teman-teman buka indeks HTML-nya, maka kode sintaknya seperti struktur HTML biasa, tapi HTML ini menyediakan sebuah tempat yang kita tandai dengan ID app. Dengan kata lain, ada salah satu komponen dari Vue.js-nya yang dirender lalu dimasukkan ke dalam DOM HTML-nya. Jadi secara tidak langsung, HTML-nya terhubung sama satu JavaScript yang bisa kalian buka di folder src main.js. Di dalam main.js ini, kalian bisa mengatur tampilan HTML-nya seperti yang sudah kita pelajari, di mana di dalam main.js-nya kita perlu mengimpor package Vue.js, lalu melakukan instant object dari Vue untuk melakukan sesuatu. Di sini, Vue.js akan merender satu komponen namanya app, lalu komponen app-nya akan dirender atau dicetak ke dalam ID app. ID app berasal dari indeks. Maka dari itu, komponen ini sebagai komponen utama yang dirender dan dicetak ke dalam template-nya. Kalau kalian buka app.vue, berikut ini adalah salah satu komponen di dalam Vue.js yang sudah berhasil diekspor, lalu diimpor ke main untuk dirender. Di dalam komponen utamanya atau komponen parent, kita pun bisa membuat sebuah komponen baru, karena nanti ke depannya komponen kita tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Halaman web untuk project Vue.js-nya akan terdiri dari beberapa komponen, seperti yang sudah kita bahas tentang komponen pada kelas Vue.js-nya. Jadi nanti komponen-komponen terkait aplikasinya akan kita gabungkan satu persatu ke dalam komponen utamanya, yaitu app.vue. Di sini ada contoh komponen yang sudah diimpor, namanya Hello World. Komponen app-nya sudah berhasil merender dan mengimpor komponen ini. Komponen ini berasal dari folder komponen helloworld.vue. Di sini kalian boleh buka helloworld.vue. Ini adalah komponen yang kita lihat di halaman utamanya. Nah, komponen ini bisa kalian modifikasi atau mengubah template-nya sesuai dengan kebutuhan. Atau kalian membuat komponen baru terkait aplikasinya, lalu diimpor, tentukan lokasinya di mana, dan kita cetak sebagai tag HTML custom seperti ini. Kita pun bisa mengoper sebuah properti, yaitu atribut custom dari HTML-nya, dan kita kirimkan sebuah string. Di bagian komponen hello akan menerima sebuah properti, namanya sesuai dengan yang kita daftarkan. Setelah itu, dia mencetak pesan tersebut. Jadi ketika kalian merubah pesannya dengan mengetikkan string hello world seperti ini, ketika kalian save, kita jalankan lagi aplikasinya, maka kita sudah berhasil mencetak nilai tersebut. Nilai yang dikirimkan sama properti milik parent-nya, diterima sama anak sebagai komponen hello world yang sudah diekspor secara otomatis. Intinya, di dalam kode Vue.js-nya kita punya 3 bagian dalam hal membuat sebuah komponen. Di bagian yang pertama ada template untuk menyimpan struktur HTML-nya. Lalu yang kedua ada bagian script. Di sini kalian bisa melakukan sesuatu, misalnya mendaftarkan sebuah komponen, mendeklarasikan data, menjalankan sebuah metode, kita tulis di bagian script-nya.
Dan yang terakhir, kalian punya bagian style untuk mengatur desain halamannya. 3 bagian ini kita bungkus di dalam satu nama yang formatnya .view. Ketika kalian membuat sebuah komponen baru, pastikan formatnya .view bukan lagi .html. Jadi itu saja cara kerja dari aplikasi Vue.js-nya. Nanti di bagian berikutnya kita akan coba membuat sebuah web aplikasi yang sangat sederhana.